Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya David dari Manajemen Sumber Daya Manusia ingin menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja. Yang terhormat pula selaku dosen kami Bapak Dr. Didin Hikmah Perkasa, SEMM. Pengertian pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan. Kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya. Fungsi pemutusan hubungan kerja: 1. Mengurangi biaya tenaga kerja. 2. Menggantikan kinerja yang buruk. 3. Meningkatkan inovasi PHK, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. 4. Kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Tujuan pemutusan hubungan kerja: 1. Perusahaan atau pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya dengan baik dan efektif, salah satunya dengan PHK. 2. Pengurangan buruh dapat diakibatkan karena faktor dari luar seperti kesulitan penjualan dan mendapatkan kredit, tidak adanya pesanan, tidak adanya bahan baku produktif, menurunnya permintaan, kekurangan bahan bakar atau listrik, kebijaksanaan pemerintah, dan meningkatnya persaingan. Jenis pemberhentian hubungan kerja. 1. Pemberhentian hubungan kerja PHK sementara. PHK sementara dapat disebabkan karena keinginan sendiri ataupun karena perusahaan dengan tujuan yang jelas dan dapat dilakukan pekerjaan. 2. Pemberhentian hubungan kerja permanen. PHK permanen dapat disebabkan 3 hal, yaitu 1. Keinginan sendiri. 2. Kontrak yang habis. 3. Pensiun. 4. Kehendak perusahaan. PHK pada kondisi normal. Dalam kondisi normal, pemutusan hubungan kerja akan menghasilkan sesuatu keadaan yang sangat membahagiakan. Setelah menjalankan tugas dan melakukan peran sesuai dengan tuntutan perusahaan dan pengabdian kepada organisasi, maka tiba saatnya seseorang untuk memperoleh penghargaan yang tinggi atas jerih payah dan usahanya tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak terpisah dari bagaimana pengalaman bekerja dan tingkat kepuasan kerja seseorang selama memainkan peran yang dipercayakan kepadanya. Bila mana seseorang mengalami kepuasan yang tinggi pada pekerjaannya, maka masa pensiun ini harus dinilai positif. Artinya, ia harus ikhlas melepaskan segala atribut dan kebanggaan yang disandangnya selama melaksanakan tugas dan bersiap untuk memasuki masa kehidupan yang tanpa peran. Faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri seseorang terhadap pensiun. 1. Pensiun secara sukarela dan terencana atau pensiun secara terpaksa dan tergesa-gesa. Orang yang pensiun secara sukarela dan terencana mempunyai pandangan yang positif tentang pensiun. Orang yang harus menjalani pensiun secara terpaksa akan merasa berat untuk menghayatinya. 2. Perbedaan individu yang didasari oleh faktor kepribadian, yaitu orang yang berpandangan luas dan fleksibel dapat menerima status baru sebagai pensiunan dan dapat beradaptasi dengan situasi yang baru. 3. Perencanaan dan persiapan individu sebelum pensiun datang. Dalam hal ini, seseorang telah mempersiapkan diri secara matang dengan berbagai kegiatan sebelum masa pensiun tiba. Secara mental dan material, orang menjadi lebih siap. 4. Situasi lingkungan. Pensiunan yang tinggal di lingkungan sesama pensiunan memiliki semangat
atau keyakinan diri yang lebih tinggi daripada pensiunan yang tinggal di lingkungan heterogen. PHK pada kondisi tidak normal. Perkembangan suatu organisasi ditentukan oleh lingkungan di mana organisasi beroperasi dan memperoleh dukungan agar dirinya tetap dapat survive. Tuntutan yang berasal dari dalam maupun tuntutan dari luar dapat memaksa organisasi melakukan perubahan-perubahan, termasuk di dalam penggunaan tenaga kerja. Dampak dari perubahan komposisi sumber daya manusia ini antara lain dalam pemutusan hubungan kerja. Pada dewasa ini, tuntutan lebih banyak berasal dari kondisi ekonomi dan politik global. Perubahan nilai tukar yang pada gilirannya mempersulit pemasaran suatu produk di luar negeri dan berimbas pada kemampuan menjual barang yang sudah jadi, sehingga mengancam proses produksi. Kondisi yang demikian akan mempersulit suatu organisasi mempertahankan kelangsungan pekerjaan bagi karyawan yang bekerja di organisasi tersebut. Hal ini berdampak pada makin seringnya terjadi kasus pemutusan hubungan kerja. Flippo 1981 membedakan pemutusan hubungan kerja di luar konteks pensiun menjadi 3 kategori. 1. Layoff. Putusan ini akan menjadi kenyataan ketika seorang karyawan yang benar-benar memiliki kualifikasi dan membanggakan harus dipurna tugaskan karena perusahaan tidak lagi membutuhkan sumbangan jasanya. 2. Outplacement ialah pemutusan hubungan kerja disebabkan perusahaan ingin mengurangi banyak tenaga kerja, baik tenaga profesional, manajerial, maupun tenaga pelaksana biasa. Pada umumnya perusahaan melakukan kebijakan ini untuk mengurangi karyawan yang kinerjanya tidak memuaskan, orang-orang yang tingkat upahnya telah melampaui batas-batas yang dimungkinkan, orang-orang yang dianggap kurang memiliki kompetensi kerja, serta orang-orang yang kurang memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan untuk posisi di masa mendatang. 3. Discharge. Pemutusan kerja kategori ini merupakan pemutusan kerja yang paling menimbulkan perasaan tidak nyaman di antara beberapa kategori pemutusan hubungan kerja yang ada. Pemutusan kerja ini dilakukan berdasar kenyataan bahwa karyawan kurang mempunyai sikap dan perilaku kerja yang memuaskan. Karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan cara ini kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru di tempat atau perusahaan lain. Peran inside stakeholder. Di dalam keberadaan organisasi terdapat 2 kelompok kepentingan, yaitu kepentingan yang berasal lingkungan di mana organisasi menjalankan fungsinya, atau dari luar organisasi seperti supplier, konsumen, pemerintah, dan serikat pekerja, serta masyarakat pada umumnya. Sementara kepentingan yang lain berasal dari dalam organisasi, meliputi para pemegang saham, manajemen, atau tentu saja tenaga kerja. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, misalnya kericuhan di PT Dirgantara Indonesia Bandung dan aksi demonstrasi menuntut tetap dipekerjakan atau tidak dikenai pemecatan di industri Tekmaso Group Jawa Tengah, dapat dicermati bagaimana para inside stakeholder menjalankan kewajibannya dan menerima penghasilan mereka. PT Dirgantara Indonesia adalah sebuah industri strategis yang menghasilkan pesawat terbang baik bertipe fixed wing maupun tipe rotary wings. Industri ini semula menjadi andalan sebagai pemasukan devisa bagi Indonesia. Akan tetapi permasalahan serius mencuat sehingga semua tenaga kerja dikenai pemecatan oleh pihak direktur utama. Tekmaso Group adalah sebuah kelompok industri yang memproduksi beraneka ragam produksi, dari bahan tekstil atau cita sampai dengan memproduksi jenis truk dengan kemampuan besar. Kedua perusahaan tersebut mengalami kesulitan yang hampir sama. Para inside stakeholder pada dasarnya mempunyai kewajiban dan hak masing-masing untuk menjamin eksistensi organisasi tetap lestari di lingkungannya. Proses dan prosedur PHK. Pemberhentian hubungan kerja oleh perusahaan harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi pemerintah yang masih diberlakukan. Namun karena terkadang pemberhentian terjadi akibat konflik yang tak terselesaikan, maka menurut Umar 2004 pemecatan secara terpaksa harus sesuai dengan prosedur sebagai berikut. 1. Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. 2. Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. 3. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan wakil dari P4D. 4. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan wakil dari P4P.
5. Pemutusan hubungan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.